Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini. Agak jauh ya. Edisi ke tanggal berapa sih nih guys? Ntar aku coba cek dulu ya. Kalau nggak salah karena ulang tahunnya Adele, ini sekarang tanggal Sabtu 9 Oktober 2021. Dan hari ini karena banyak repotan, jadi Mas Tulus syutingnya pagi sekali guys. Di sini jam 7 pagi. Di sini jam 7 pagi. Dan ini pun aku sudah cover lagu Banyuwangi 1, requestan dari hamba Allah yang di Itali. Jadi semangat banget pagi-pagi. Ya pagi-pagi buat bantu-bantu di belakang. Terus nanti Adele mintanya aku yang suruh MC, katanya dibayar 40 juta sekali MC. Di kesempatan Sabtu hari ini 9 Oktober 2021 di suasana weekend, suasana bahagia. Dan Mas Tulus kasih konfirmasi dulu, besok kayaknya nggak ada vlog ya guys, karena besok aku ternyata pagi nge-MC akad, siangnya aku campur sari. Jadi besok aku 2 titik. Hari ini pun sebenarnya ada, cuman karena belakang ada acara aku cancel, aku close karena aku pengen fokus untuk bantu di belakang. Jadi besok itu kayaknya nggak ada vlog. Mungkin ada lagi Senin atau Selasa ya. Besok itu aku 2 acara guys. Ternyata pagi selesai sholat subuh kayaknya langsung jalan, karena kan acaranya pagi ya, jam 7 sampai jam 9. Kemudian jam 10-nya Mas Tulus di Pondok Ranggon. Alamatnya sih sementaranya Mas Tulus terima Pondok Ranggon ya. Gitu. Teman-teman yang mau ngerapat besok ke Pondok Ranggon ya, campur sarian sama Mas Tulus ya. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, Papua sampai Pulau Rote, yang di dalam negeri sampai di luar negeri, tanpa terkecuali. Salam kenal juga salam rindu, salam kangen. Buat yang baru nonton, salam kenal, jangan lupa di subscribe. Untuk yang sudah bolak-balik nonton, jangan lupa dipencet tombol like-nya, suka nggak suka pokoknya harus like, di share kalau penting, dan juga please Mas Tulus kita sedekahnya dengan tidak meski iklan yang pendek. Kalau panjang boleh lah. Ini HP panas banget ya. Ya Allah, Insya Allah sih kayaknya hari ini ada beberapa teman-teman yang ikut kumpul juga subscriber ya di sini. Mudah-mudahan sih bisa berjalan lancar dan kita bisa berkumpul bersama-sama di sini ya. Oh ya, Mas Tulus mau update dulu. Alhamdulillah kemarin Jumat itu ada pesanan 30 Al-Quran, 30 buah Al-Quran, tapi langsung dikirimkan ke masjid yang dituju. Kemudian ada tambahan dari hamba Allah yang dari Banyuwangi, tapi beliau itu kerjanya di Itali, TKW di Itali, dan beliau menyumbangkan 1 kloter atau 33 buah Al-Quran juga sudah sampai. Kemudian sisa yang masih inden hari ini adalah masih di 24 buah Al-Quran. Nah teman-teman yang mau ikut bantuin, pengen bantuin lagi boleh. Butuh banyak ya Mas Tulus, sebanyak-banyaknya guys. Nanti siapa yang butuh Mas Tulus akan kirimkan. Karena kemarin dari kelurahan mana ya, Cibubur yang ke sono, apa sih namanya tempatnya ya? Ya Cibubur ya kalau nggak salah ya. Cibubur itu butuh 15. Terus Bang Cie majelis taklimnya juga. Terus Ibu Kokom yang belakang majelis taklim juga itu butuh untuk pondok pesantrennya di Bogor sama di Sukabumi. Mbak Yanti juga, Mbak Yanti yang masak sama kita kan aslinya orang Sukabumi juga, butuh 30 buah. Jadi teman-teman yang masih mau bantu boleh, masih mau sedekah boleh. 1 Al-Quran kita hargai 35.000. Mau pesen buat diri sendiri ataupun untuk maksudnya gini, pesan untuk disumbangkan ke musola tapi pesen langsung sama Mas Tulus,
boleh. Pokoknya harganya 35.000, jenengan asal ongkirnya jenengan tanggung sendiri nggih. Gitu ya. Jadi kalau jenengan tanggung ongkirnya, jenengan butuh berapa dikirimkan ke masjid yang jenengan butuhkan, silakan hubungi Mas Tulus. Ngubunginnya di mana Mas Tulus? Klik kolom deskripsi. Di situ tuh ada nomor WhatsApp yang buat pesan minyak bidara, nomor WhatsApp buat nanya-nanya sama Mas Tulus. Jadi tenang aja, semuanya tuh ada kontaknya. Instagramnya ada juga di situ. Walaupun balasnya yumbuh kapan ya. Yang terpenting jenengan ada nomor WhatsApp yang jenengan bisa langsung tanya gitu ya. Bisa langsung ke situ. Kalau untuk nasi box itu 10.000 minimalnya, maksimal unlimited, nggak ada batasan. Kalau untuk Al-Quran itu 35.000 rupiah satu buah Al-Quran dihargainya. Kemudian ya selebihnya terserah. Cuman satu kloter pengiriman tuh 33 buah ya, 33 buah Al-Quran. Kemudian untuk yang mau sedekah speaker, untuk sementara di keep dulu ya teman-teman speakernya, karena di rumah masih ada satu yang masih menunggu jemputan. Sementara belum ada info lagi untuk yang butuh speaker, jadi di keep dulu. Jadi teman-teman yang mau sedekah silakan untuk transfernya bisa ke rekening yang ada di deskripsi. Nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Untuk nasi box minimal 10.000, untuk Al-Quran minimal 35.000, maksimal terserah kalian maunya gimana. Oke, mau berapapun jumlahnya silahkan, bisa langsung klik kolom deskripsi ya. Dan juga untuk yang mau pesan minyak bidara silahkan langsung klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp, nanya di situ aja. Gak usah basa-basi, gak usah panjang-panjang, karena WhatsApp itu banyak numpuk-numpuk, ketabrak-tabrak, akhirnya ketumpuk, kalian gak dijawab-jawab sama Mas Tulus malahan ya. Jadi sebutkan nama, kemudian tempat tinggal, nomor HP, dan juga kode pos, alamat lengkap RT RW, jangan lupa kecamatan, kelurahan, semuanya harus lengkap ya. Setelah itu tinggal tanya Mas Tulus jumlahnya berapa jadinya sama ongkos kirim. Insya Allah akan Mas Tulus cari, Mas Tulus jawab cepat. Oke, banyak kok yang sudah dikirim duluan belum transfer juga banyak, karena aku orangnya update, aku orangnya cepat. Kalau misalnya minyak bidara dikhususkan nih, segini cepat, jam 1 itu selalu sudah update resi. Kadang-kadang malah barang sudah sampai, orangnya juga belum transfer, nggak apa-apa. Jadi transfernya sakersone jenengan. Kalau yang tidak percaya pun ya nggak apa-apa, bayarnya nanti kalau sudah sampai gitu. Oke, selama masih bisa dibantu, selama masih bisa membantu, nggak apa-apa. Tanggal 10 ya Allah, ya apa sih. Hari ini kita bakal bahas apa Mas Tulus? Kita mau bahas kelanjutan dari kemarin, karena aku melihat banyak ketertarikan kalian seputar seputar dunia penglaris kemarin ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah Mas Tulus di sini. Pertama yang Mas Tulus simpan atau Mas Tulus lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi kayaknya ada 3 atau 4 pertanyaan yang memang berhubungan dengan penglaris itu. Nah hari ini, kalau kemarin itu adalah tanda-tandanya, hari ini Mas Tulus pengen bahas soal akibatnya. Kira-kira dengan menggunakan penglaris itu apa sih, paling fatal itu apa akibatnya. Nah kita bakal bahas itu hari ini. Teman-teman yang pengen tahu, tolong disimak videonya ya. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya ketika kita berdoa dulu, karena beberapa video yang kemarin Mas Tulus doanya di belakang terus katanya. Mas Tulus doanya di depan dong biar lebih afdol katanya ya. Amin. Ya udahlah kalau gitu kita doa dulu teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Kepada siapapun ya Allah, untuk hamba, untuk saudara-saudara hamba yang sedang mengaminkan doa ini, sedang menyimak video ini ya Allah, mungkin dalam kondisi sedang ada penyakit di tubuhnya ya Allah, penyakit karena medis, penyakit karena COVID, penyakit karena gangguan jin sekalipun ya Allah, semoga atas izin atas kehendak-Mu ya Allah, Kau berikan kami dan juga mereka semua sembuh ya Allah, amin. Untuk saudaraku yang saat ini sedang susah rezekinya ya Allah, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang saat ini sedang terlilit hutang piutang ya Allah, semoga atas izin atas kehendak-Mu Kau berikan terlunasi hutang mereka ya Allah, amin. Untuk mereka yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang saat ini belum bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah, semoga Kau berikan bertemu dengan jodoh terbaik kami ya Allah, amin. Untuk mereka semua yang sudah bekerja ya Allah, berikan rezeki yang berkah barokah untuk mereka, bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah, amin. Dan hamba mohon ya Allah, mohon jadikan saya dan juga para subscriber saya ya Allah, para subscriber hamba semua ya Allah, orang-orang pilihan-Mu yang terhindar dari fitnah, virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Ya, semoga Allah ijabah doa kita ya saudaraku. Nah, kita balik ke kemarin. Sebetulnya kalau ditanya akibatnya itu apa, yang paling fatal itu apa sebetulnya Mas Tulus dari kemarin di vlog sebelumnya Mas Tulus sudah kasih clue-clue ya, clue-clue tertentu yang memang memberikan efek negatif dari efek samping negatif dari penglaris itu tadi. Terus ada beberapa pertanyaan dari Mbak Anita Puspani di sini. Aku baca-baca pertanyaan dulu ya supaya nyambung dengan apa yang mau aku bahas hari ini, supaya juga bisa jadi bahan evaluasi ya. Yang pertama dari Mbak Anita Puspa. Sek mas, tenane ada pedagang yang ada penglaris tapi dia nggak tahu kalau dia punya penglaris ya. Kadang-kadang begini, kamu
datang ke suatu tempat atau di suatu orang yang katanya bisa membantu kamu untuk menjadi penglaris, kecuali doa ya, sebatas doa, dan ternyata kamu tuh membawa sesuatu dari tempat itu. Tujuannya, bah, pokoknya aku pasrah bongkoan, niatnya aku dagang. Kita kan jadi nggak tahu tujuan itu apa tadi. Air ataupun apa yang dibawain buat kita tuh apa. Dibawain gaman, dibawain keris dan lain sebagainya. Nih taruh di warungmu, kita kadang-kadang nggak pernah tahu itu fungsinya apa. Jadi seperti itu ya. Kalau ada istilah kata, kalau aku sih hanya duit yang pertama Mas Tulus, duit penglaris itu aku kepret-kepretin katanya gitu. Itu kan hanya istilah kata, jadi doa juga kan. Laris maris Tanjung Kipul, duit dagangan habis duitnya ngumpul. Itu sebetulnya doa, jadi ucapan doa. Jadi nggak ada itu syirik, nggak ada itu tuh melarang agama. Kalau aku sih nggak masalah kalau itu, soalnya kan itu mitos, tapi kan doa juga buat kita. Jadi kalau orang dulu kan misalnya pembelian pertama nih, laris manis Tanjung Kipul, dagangan habis duitnya ngumpul, istilah kata begitu. Jadi kayak jadi doa buat kita ya, kita aminin aja nggak apa-apa selama itu baik ya. Kurang lebih sih seperti itu. Kenapa mereka nggak tahu kalau mereka menggunakan penglaris? Ya itu kadang-kadang tujuan mereka adalah ketika datang ke situ, pasrah bongkoan wae mbah, yang penting kau niat dagang. Sedangkan kamu nggak ada kata-kata membuat penglaris, tapi kan kamu sudah memasrahkan tubuhmu, memasrahkan dirimu sendiri untuk diberikan media sama sang dukun untuk dijadikan ya bahasanya penglaris tadi gitu loh ya. Nah, ini juga banyak pertanyaan juga seputar dari Mbak Lana Apriliana. Caranya gimana Bang Tulus biar bisa jauh dari toko yang pakai penglaris biar nggak masuk ke dalam anggota tubuh? Gini, sebetulnya secara konsep adalah mengetahui tidaknya ya beberapa ciri yang sudah Mas Tulus sebutkan sebelumnya. Ya, jadi sebetulnya bukan hanya makanan loh guys. Toko-toko tuh banyak yang menggunakan penglaris. Tapi sekali lagi, selama niat kamu baik, tujuan kamu baik, memang pure untuk membantu, istilah kata untuk bertahan hidup, yang namanya kita manusia perlu makan dan lain sebagainya, makanya niatkan semua karena Allah. Insya Allah semua baik-baik aja kok, walaupun toko tadi menggunakan penglaris ya. Seperti itu. Kemudian ini dari abangku, Abang Muhammad Ridwan yang punya Malaysia. Assalamualaikum adik Tulus. Waalaikumsalam. Bagaimana kita nak tahu untuk elak termakan di kedai makanan pakai penglaris? Karena kalau termakan efeknya kesehatan dan juga ibadat kita sudah terjejas seperti kebanyakan orang ramai mengalami. Oke. Jadi gini Bang Muhammad Ridwan. Jadi menurut aku ya abangku, apa yang sudah abang makan itu meskipun abang tadi tidak menggunakan gini teman-teman, penglaris ini bahaya bagi penggunanya, tetapi tidak terlalu bahaya bagi yang mengkonsumsi. Sebetulnya ada kadar tertentu yang mereka tidak bisa bertahan lama. Mereka tuh nggak bisa bertahan lama di kita. Beda dengan misalnya kamu tuh datang ke suatu kota, itu tempat makan yang luar biasa sekali, tapi memang rame. Misalnya gudeg bla, ya terus ayam bakar B, misalnya. Jadi kayak gitu-gitu. Nah, kalau itu kan tempat spesifik yang di luar kota, sehingga kalau masih ingat, belum tentu menggunakan penglaris karena memang makanannya enak. Intinya di situ. Jadi gini bang, kalau toh misalnya menghindari atau kita sudah tahu dan itu termakan sama kita, sebetulnya efek dari penglaris tadi paling lama itu hanya 40 hari, hanya 35 hari. 35 hari ketika dia menggunakan sesuatu kita akan biasa lagi. Jadi mereka tidak bisa, misalnya walaupun tersusupi ke kita atau ke makan, misalnya kamu lupa baca doa, terus kamu bisa mengkonsumsi makanan yang sudah ada penglarisnya tadi, kemudian kamu makan, insya Allah semua nggak jadi apa-apa. Walau ketika kamu sudah menyadari, ya. Makanya menurutku gini, ketika kamu lupa baca doa pun pas pertengahan makan, astagfirullahaladzim, tadi saya nggak doa. Ya sudah, berdoa sama Allah. Kapan kamu ingatnya? Seakan-akan kamu mewakilkan doamu yang terlupa ketika kamu mengkonsumsi itu. Gitu loh. Jadi misalnya abang sudah makan itu, sudah telan dan merasa aduh kayaknya ada pesugihan dan lain sebagainya, penglaris misalnya ya. Terus ingatnya itu baru berapa bulan kemudian, aduh yang waktu itu saya nggak baca doa loh, nggak seperti yang Mas Tulus bilang. Nah mumpung sekarang ingat, baca doa sama Allah. Ya Allah ya Tuhanku, semoga yang aku makan pada waktu itu menjadikan manfaat untuk tubuhku. Apabila ada yang jelek silakan singkirkan, yang baik masukkan ke tubuhku ya Allah. Nah jadi menurut saya ketika kamu betul-betul ingin beribadah kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah itu nggak ada batasan waktu, nggak ada kata terlambat intinya. Ketika kamu ingin berhenti, ketika kamu ingin mengakui kesalahan, bertobat dan juga berdoa, ya Tuhan itu maha tahu, Tuhan kalian tuh maha tahu. Jadi kalian nggak perlu ragu misalnya sesuatu yang sudah dimakan. Apakah akan ada efeknya? Yes, mungkin efeknya hanya kayak misalnya sebatas gini aja kok. Jadi kamu makan, pas kamu pikiran pengen makan gitu, mereka tuh kayak mempengaruhi kita pengen makan terus ke situ.
pengen jalan, pengen makan, pengen ngerasain makanan. Jadi kita hanya dipengaruhi itu, dan itu efek bisa terjadi hanya sampai 35 hari. Setelah kamu tidak mengkonsumsi makanan mereka lagi, ya kamu nggak akan ingat, terkecuali kamu ketika makan kamu baca doa, minta perlindungan sama Allah, minta cover sama Allah. Kalau sudah itu kamu nggak akan terpengaruh apa-apa. Dan kalau toh kamu terpengaruh, menurutku tidak terlalu berbahaya, karena paling mentok itu bertahan 35 hari sampai 40 hari. Ya, begitu Bang Muhammad Ridwan, semoga mengerti ya. Ini ada lagi. Oke, terima kasih untuk subscriber baru dari Chat Plat R ya. Terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan Mama yang nyambung dengan apa yang aku akan sebutkan nanti. Pertanyaan Mama ini seputar tempat usahanya kebakaran ya, Maya. Nggak usah aku bacain ya, Ma, karena nanti nyambung dengan apa yang aku sampaikan. Oke, kurang lebih itu pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang seputar dengan yang namanya penglaris. Pertanyaan kalian seputar penglaris. Aku pengen angkat karena ada beberapa pertanyaan yang justru itu bisa mewakili orang lain. Sekali lagi, ketika kalian berpikir Mas Tulus ternyata tempat itu ada penglarisnya, terus aku tuh ternyata udah makan. Efeknya apa sih Mas Tulus? Sebetulnya ada efeknya, hanya kayak kamu diangan-angan suruh datang ke sana lagi. Kamu akan dibuat. Dia mengikuti kamu, ya. Tetapi secara fisikly dia mengikuti orang banyak. Jadi tenaga atau ilmunya dia atau kelebihannya dia juga terpecah. Dan itu berlaku hanya 35 hari sih. Kalau toh kamu tidak membaca doa pada waktu itu. Makanya mau di restoran kek, mau di mana kek, mau apa kek, manfaatkan apa yang kamu beli dengan sesuatu manfaat yang baik, untuk tujuan yang baik. Jago kloro rek, karena aku gak pernah syuting sepagi ini dulu. Pada waktu dulu syuting pagi-pagi, dan ini pagi banget ada. Alhamdulillah, berasal di desa kan kita ya, walaupun kita di kota. Jadi dengan apa yang sudah kalian konsumsi, meskipun itu ada penglarisnya, menurut saya nggak terlalu berbahaya, karena efeknya itu hanya kayak bikin kamu kangen, bikin kamu pengen makan ke situ lagi. Kayak rasanya pas lagi, khususnya pas kamu lagi down, kamu lagi sakit, bawaannya pengen makan itu. Kamu lagi sakit, misalnya kamu lagi sakit, aduh makan bakso enak nih, padahal bakso tadi punya penglaris, aja kayak gitu-gitu doang. Tetapi ketika next ataupun yang berikutnya kamu mengkonsumsi, tetapi kamu baca doa, insya Allah kamu tercover sama Allah. Makanya apapun minta perlindungannya sama Allah, intinya di situ ya. Oke, kemudian kita beranjak beralih pembahasan ketika kita bertanya soal akibat dari menggunakan penglaris. Akibat yang paling utama adalah mereka akan meminta imbalan. Akibat yang paling utama, mereka akan minta imbalan. Entah itu apa. Paling fatal apa Mas Tulus? Paling fatal minta nyawa kita. Paling fatal minta nyawa manusia. Dan terkadang manusia nggak pernah menyadari kalau penglarisnya tadi sebetulnya larinya adalah pesugihan. Mereka nggak menyadari. Mereka cuma cari syarat begini-begini. Ada juga yang memang sengaja nyari pesugihan dijadikan sebagai penglaris. Kalau pesugihan itu hampir mirip, bisa disamakan dengan penglaris. Tapi kalau pesugihan itu sudah satu paket dengan penglaris. Jadi mereka akan dipermudah cari duitnya. Ya, usahanya akan lancar, walaupun kadang-kadang usaha model begitu kok bisa kaya raya, kadang-kadang kan kayak gitu. Nah, hal utama, akibat yang paling utama adalah dia minta nyawa manusia, termasuk nyawa keluarga yang paling dekat dengan kita, nyawa karyawannya, ataupun nyawa kita, nyawa si pelakunya sendiri. Biasanya itu yang mereka tuju. Jadi hati-hati ya. Kemudian akibat yang berikutnya adalah ketika kamu tidak bisa bergabung, atau kamu dirasa kamu tidak bisa bergabung dengan mereka, tidak sesuai dengan perjanjian kamu, apa yang mereka kasih itu akan diambil secara cepat, secara instan. Misalnya kamu tuh punya pesugihan, punya penglaris yang bikin kamu kaya raya, tetapi ternyata kamu gak kasih tumbal. Tumbal kamu tuh kamu ikat. Kadang-kadang ada yang begini teman-teman. Setelah dia ngerasa dia punya penglaris, dia ngerasa punya pesugihan, tetapi saat waktunya dia sudah tahu, oh anakku yang nomor segini nanti jadi jaminan kesuksesanku, jadi tumbal anakku gini. Anak tadi diikat. Dia minta tolong sama ustadz atau dukun atau kiai yang bisa ngikat anak itu supaya nggak jadi tumbal. Akhirnya kan pecah dong perjanjiannya, akhirnya rusak. Atau intinya dia mengingkari janjinya kepada si iblis tadi atau si dukun. Seharusnya 40 hari kasih ini, 40 hari harus kesini lagi, disiram ini, kasih minyak ini, minyak itu, misalnya dikasih batu harus dikasih ini. Tetapi ternyata dia ingkar janji dengan apa yang harus dia lakukan. Itu mereka akan bisa mengambil dengan cara mereka sendiri. Salah satunya seperti pertanyaan Mama Ita, apakah sebetulnya secara global kita gariskan, maksudnya kita anggap, oh kalau rumah yang kebakaran itu berarti rumah yang hasil penglaris atau hasil pesugihan. Nggak selalu sih seperti itu, mungkin karena ujian dari Allah juga ya. Dan sekali lagi, sesuatu yang kalian dapat dengan cara yang nggak baik, Allah juga akan pundut, Allah juga akan ambil. Caranya dengan apa? Ya itu tadi, kamu lupa dengan perjanjianmu, kamu salah dirimu melakukan kesalahan. Cara yang mereka ambil tuh banyak sekali, tiba-tiba kebakaran, rumah kamu habis ya, atau kamu sakit-sakit
sakit-sakitan, dibikin sakit-sakitan buat berobat, habis duitnya. Jadi mereka tuh punya 1000 cara buat ngasih kamu duit, tapi mereka juga punya 1000 cara buat nyesatin kamu ketika kamu ingkar janji sama mereka. Jadi intinya yang kerjasama dengan kamu itu adalah iblis, setan, jin yang memberikan kamu rezeki. Sebetulnya dari tangan Allah juga rezeki itu, akan tetapi campur tangan bangsa jin, sehingga secara berkala lebih tidak berkah ya. Uangnya bisa kamu pakai buat apa aja, buat sedekah, buat naik haji bisa, tapi lebih nggak berkah karena kamu dapetin duit itu karena bantuan si jin tadi. Nah, ketika kamu lupa dengan apa yang sudah perjanjian dari awal dari orang tua kamu dulu, bahkan kadang-kadang ada seorang anak yang tidak tahu menahu soal perjanjian penglaris dan dia hanya meneruskan usaha dari orang tuanya di masa dulu, orang tuanya udah meninggal, dan ternyata anaknya tadi nggak bisa ngurusin atau anaknya itu nggak mau, itu berakibat sama si anaknya loh, penerusnya loh, itu bahaya juga. Jadi memang harus diberhentikan. Cara memberhentikannya gimana, Mas Tulus? Ya kamu harus minta tolong sama praktisi supernatural, atau setidaknya kamu mengakui, ya, kamu dekatkan semua tubuhmu kepada Tuhanmu, minta petunjuk sama Allah, cari feeling, cari posisi terbaik. Apakah kira-kira usahaku yang terlalu rame ini, apakah ada sesuatu? Karena ketika kamu kadang-kadang, aku cuma terusin usaha keluargaku, tapi kok tubuhku ini sakit-sakitan, tapi kok anakku yang paling kusayang meninggal misalnya, tapi kok sering banyak orang meninggal di tempat saya kerja misalnya. Jadi kamu harus bertanya-tanya juga. Cara paling mudah adalah dengan diruat. Ruat dalam tradisi Jawa itu sebetulnya sangat bagus menetralkan segala sesuatu, termasuk dengan perjanjian-perjanjian di masa lalu yang dilakukan sama orang tua kamu. Itu harus diputuskan. Apakah bisa diputuskan secara nalar kita saja, Mas Tulus? Sebetulnya bisa, tapi usahanya sangat susah sekali. Dengan kamu beribadah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, kemudian semua pahala dari apa yang kamu niatkan tadi bersedekah, aku niatkan, ya Allah, kalau memang ada sesuatu yang mengikat keluargaku, lepaskan aku dari ikatannya. Jadi niatkan sedekah yang paling banyak untuk meniatkan kamu, melepaskan kamu dari ikatan tadi. Karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu kita jadi sukses, kita udah kaya raya dari orang tua kita dulu, sedangkan kita nggak tahu orang tua kita dulu nyarinya duitnya dari mana. Ya, itu kemungkinan paling fatal adalah mereka tuh bisa minta tumbal, minta nyawa manusia, termasuk nyawa kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah mereka akan mengambil sesuatu yang mungkin sudah diberikan, tetapi ternyata menurut mereka kamu tuh ingkar janji, kamu tidak sesuai dengan perjanjian awal, sehingga mereka bisa mengambil apa yang mereka mau, termasuk hartamu. Akibat berikutnya adalah di masa tuamu terkadang kamu dibuat sakit-sakitan. Di masa kamu sudah menjelang, aduh mudanya sukses banget nih, terus ini ternyata sakit-sakitan terus. Penyakit kamu tuh nggak habis-habis, ada aja penyakitnya. Biasanya itu terjadi karena kamu ingkar janji. Tetapi memang kadarnya itu ada. Perjanjian kamu berapa tahun dulu? Ketika kadar kamu sudah habis, kadar kamu sudah berkurang, ini akan mempengaruhi, ini akan membuat ya daya mereka turun, mereka pelan-pelan akan pergi, sedangkan yang ditinggalkan ke kamu adalah curut-curutnya saja. Tanpa ada ketuanya, tetapi nanti di tubuhmu akan ada ketuanya. Kamu datang ke Ibu Siti Nampi aja pasti kedetek. Ini ngakunya ketuanya, anak buahnya banyak di tubuh kamu. Itu hasil dari kamu datang ke dukun. Makanya sebetulnya datang ke dukun tuh nggak ada bagus-bagusnya sama sekali, guys. Serius. Yang ada tubuh kita jadi kayak semacam ditempelin lalat, dikasih telur, ya toh? Dikasih telur kemudian mecah telurnya jadi banyak. Kita tuh kalau datang ke dukun sama aja kita kayak ditempelin sama lalat yang ngasih kuman ke tubuh kita, ngasih virusnya nempel jadi banyak, telur banyak, ngundang lagi. Tubuh kita sudah ada jinnya, ketambah lagi, keundang lagi, nambah lagi jadi banyak lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah mereka tuh bisa sekali mengambil orang yang paling kita sayang, guys. Mereka tuh, kamu sukses, kamu kaya, kamu bisa jadi apa yang kamu mau, tetapi kamu grantes sebetulnya. Jadi nggak ada yang cuma-cuma yang mereka kasih ke kita itu. Mereka bisa banget mengambil apa yang kita mau, yang kamu sayang banget, termasuk anak kesayangan kamu. Itu bisa sangat mereka ambil. Kemungkinan besar yang mereka ambil adalah orang-orang yang kamu sayang. Ketika mereka minta tumbal, pasti orang-orang yang kamu sayangin, anak-anak kesayangan kamu. Dan itu nyata. Itu banyak banget pengalaman di kampung kamu, masih banyak loh itu kejadian kayak gitu. Jadi beberapa hal ini sebetulnya berbahaya, teman-teman. Makanya aku ingatkan lagi, jangan sampai kalian tuh hanya tergoda karena harta sesaat, harta yang sebetulnya tidak bermanfaat sekali itu tubuhmu. Sebetulnya itu nggak bisa kamu manfaatin loh, guys, duit mereka itu. Serius, karena ya duit setan, duit jin. Apa kamu pikir kamu kaya raya sekarang, kamu bisa di atas orang lain? Apa kamu bahagia? Kebanyakan orang punya penglaris dengan harta yang melimpah itu justru lebih takut kehilangan hartanya. Mereka bingung muterin hartanya kemana, sehingga mereka akan takut. Akibat yang paling terakhir adalah akibat menggunakan penglaris ya, yang paling fatal adalah
ketika mereka sudah tidak bisa maksudnya gini, mereka itu nggak mau lagi, mereka sangat kesal dengan yang mengikat perjanjiannya. Tadinya cuma 7 turunan, ternyata di turunan keempat mereka sudah habis, mereka sudah nggak mau nerusin. Itu bisa semua anggota keluarganya dihajar. Semua anggota keluarga dihajar, tapi apakah itu berhenti? Tidak, guys. Ini bodohnya. Makanya tak elengke, hati-hati ketika kamu mau cari penglaris. Hati-hati betul. Ada yang berjangka, kadang-kadang ngomong dukunnya ngomongnya berjangka, udah kok nanti kalau nggak dipakai lagi nggak apa-apa. Tapi kan ada khodam di situ, ada jinnya, ketinggal di warung kamu akhirnya. Ya toh, banyak loh kasus di mana orang membuka toko ternyata ada jin sebelumnya. Lah ini kan jin khodam, ini jin penglaris di sini. Ada di toko orang itu. Jadi yang mau nempatin yang berikutnya nih akhirnya yang kena kan, gara-gara toko sebelumnya sudah dikasih sama orang lain, dikasih penglaris. Kasihan orang yang ngerasain efeknya. Yaitu efek yang paling berbahaya dari sini adalah selain mereka mengambil nyawa kita, dia akan mengambil semua garis keturunan kita. Nih, maaf istilah kata, aku punya anak 2, istriku 1, dan aku yang melakukan perjanjian itu. Aku akan dihabisi bersama 2 anakku dan juga istriku. Aku akan dihabisi semuanya. Aku akan diambil semua. Entah satu mobil kecelakaan mati, meninggal, kemudian ya jadi tumbal buat mereka. Sebetulnya ketika kita begitu, itu tuh ada beberapa anggota tubuh kita yang dimakan sama mereka loh guys. Anggota tubuh kita yang dikonsumsi sama mereka, karena mereka suka mengkonsumsi tubuh manusia. Jin-jin yang suka memberikan pesugihan kepada orang lain itu suka mengkonsumsi organ tubuh manusia untuk menguatkan anggota mereka. Tubuh mereka itu akan semakin kuat ketika mengkonsumsi tubuh anggota tubuh manusia yang sudah menjaminkan dirinya untuk mereka. Jadi jangan mudah, ya. Lalu yang paling fatal adalah apakah dia sudah berhenti ketika, maaf yang seperti yang saya ceritakan tadi, Amit Jumbai, aku pelakunya tapi aku dihabisi sama semua anggota keluargaku. Tapi apakah selesai? Jawaban saya tidak. Mereka akan terus cari sampai perjanjian di ke-7, turunan ke-7. Mereka tuh pinter. Kita nggak sesuai, kita dibunuh. Tapi kan kalau kan istilahnya begini, yang melakukan perjanjian kan saya mengorbankan diri untuk selesai. Tetapi kan itu saya baru keturunan keempat, masih ada 3 keturunan lagi, masih ada yang mereka incar. Mereka akan pura-pura jadi leluhur kamu, dia akan masuk ke tubuh anakmu, cucumu, ngaku seleluhur dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi kalian tuh berpikir, oh ternyata aku punya leluhur yang padahal ujung-ujungnya pesugihan orang tuamu di masa lalu. Bahaya kan? Nah, hal-hal bahaya seperti ini sebetulnya harus kita deteksi dari awal ketika kita punya anak yang mudah kesurupan. Terus anak kita tuh sering banget masuk yang namanya katanya keturunanmu, nenek moyangmu. Jangan mudah percaya ya guys, karena sebetulnya orang yang sudah meninggal itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisinya Gusti Allah. Ketika mereka itu betul-betul kembali kepada Tuhan, ya sudah. Yang mengaku sebagai leluhurmu itu sebetulnya hanya khodam atau masa lalunya. Tetapi bisa juga kemungkinan lain adalah mereka itu adalah ilmu. Nah, masalahnya adalah ilmunya itu bagus atau tidak untuk anak cucunya. Ini yang harus kita deteksi. Kadang-kadang anakku kesurupan terus, Mas Tulus, kesurupan nenek mbahku. Karena kita masih awam, kita anggap betul-betul itu mbah kita. Jaluk kopi dikei, ngasih rokok dikasih dan lain sebagainya. Sehingga kamu beranggapan kalau itu tuh leluhur kamu sebetulnya. Padahal ketika kamu terisik ternyata pesugihan. Itu tuh anak itu diincar, anak itu akan diambil suatu ketika nanti. Makanya diikuti, dicari celahnya, dikonsumsi terus. Ya, lama-lama keringking, terus dibikin kecelakaan atau mungkin tiba-tiba meninggal. Padahal anak itu sudah jadi jaminan untuk generasi kesekian, selanjutnya. Jadi makanya ini bahayanya menggunakan penglaris dan juga pesugihan. Teman-teman, aku ingatkan sekali lagi, ndak usah macem-macem. Niat dagang wes bismillah karena Allah saja, bukan karena gangguan apapun. Niat sedekahnya memang pure dagang ya karena lillahi ta'ala, karena Allah, mintanya sama Allah aja, nggak usah perlu datang ke dukun, nggak usah minta air dan lain sebagainya. Cara paling mudah, tips paling mudah untuk menetralisir tempat jualan kita atau tempat dagang kita mencari rezeki adalah dengan apa? Paling gampang, cari daun bidara, kasih garam, sambil sholawat sebutkan doamu apa, minta sama Allah, semprotkan di sekeliling tempat tinggalmu, kemudian kamu semprotkan sambil bersolawat. Itu saja, itu cara paling mudah. Kemudian niatkan ketika pagi itu berbismillah, ya Allah aku cari rezeki di jalanmu, ya Allah jadikan rezeki yang bermanfaat sesuai manfaat untuk tubuhku, untuk anak cucuku nanti, gitu. Jadi untuk ibadahku juga, nah tolong ditambahi juga, sorry tadi agak kepleset. Nah, jadi niatkan pekerjaanmu tadi untuk ibadah, untuk sesuatu yang bermanfaat untuk tubuhmu, untuk orang lain, untuk anak cucumu, untuk keturunanmu, dan juga untuk
ibadahmu. Kurang lebih di situ ya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini vlognya bisa menambah wawasan. Aku sih ngerasa bahasaku lebih agak adem, bahasaku lebih tertata, dan mudah-mudahan bisa lebih dimengerti untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman yang mau punya pertanyaan, kira-kira besok hari Senin kita bahas apa? Sorry Mas Tulus sudah klarifikasi, kalau hari Minggu paling ada cover lagu aja, tapi nggak ada vlog ya. Teman-teman, kira-kira kita mau bahas apa lagi besok? Silahkan tanyakan, silahkan kalian kasih saran Mas Tulus. Kira-kira Mas Tulus habis ini bikin postingan ya. Nanti setelah syuting Mas Tulus bikin postingan, kira-kira kalian punya hal viral apa yang harus dibahas, kemudian kira-kira punya cara apa, hal apa yang harus Mas Tulus bahas, boleh langsung komentar nanti di postingan yang Mas Tulus bikin di YouTube, oke? Terima kasih banyak orang baik, ataupun bisa langsung DM saja di @bigtulus_pp2, ataupun bisa langsung tulis di kolom komentar, dan Mas Tulus minta support dan kalian dengan tidak men-skip iklan yang pendek, kalau panjang boleh di skip ya. Untuk yang baru datang, selamat datang dan juga salam kenal, silakan langsung subscribe, hidupkan tombol loncengnya. Untuk yang sudah boleh datang, Mas Tulus minta supportnya dengan tidak men-skip iklan dan juga disukai, di-share kalau memang perlu, dan juga jangan lupa untuk Mas Tulus minta support terus dari kalian, doanya biar Mas Tulus sehat bisa terus support kalian juga ya. Terima kasih banyak orang baik yang saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan juga jenengan termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari COVID, penyakit, fitnah, dan juga bala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.